Ya, shalom. Baik saudaraku, saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan keselamatan kepada kita sekalian, memberikan kesehatan. Apa kabar saudaraku? Kiranya semua dalam keadaan sehat ya, tetap lakukan protokol kesehatan karena kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat kepada pemerintahan kita ya. Ya, selamat berjumpa kembali di channel ini yang senantiasa dinanti-nantikan. Saya percaya saudara senantiasa menantikan tayangan-tayangan kami, kesaksian di mana Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang dipilih. Oke, baik, pada saat ini saya bersama hambanya Bapak Muhammad Ferdiansah yang luar biasa. Tuhan boleh pilih dia saudara untuk menjadi hambanya. Ya saudara, tidak asing lagi kalau sudah namanya asing bagi orang Kristen, ya pastinya sudah dari sana ya dulunya ya, kepercayaan yang belum kenal kepada Tuhan Yesus. Nah, ada banyak hal yang akan dia saksikan, bagaimana seorang Bang Ferdiansah ini boleh bertobat ya dari kehidupannya yang gelap, lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diangkat dari lumpur dosa yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Ini suatu proses yang luar biasa ya, tidak mudah seorang Bang Ferdiansah untuk percaya Isa Al-Masih. Untuk itu mari saudara kita akan mendengarkan kesaksiannya yang lebih dalam lagi supaya saudara semua baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri, di tanah air Indonesia ini, semua saudara diberkati. Ya, saya persilakan kepada Bang Ferdi untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak, mari. Iya, baik. Ya. Salam saudara terkasih, salam damai sejahtera kita semua dan puji Tuhan malam hari ini saya diberikan waktu untuk bertamu di channel ini ya. Ya, nama saya Muhammad Ferdiansah. Ya, kalau misalkan nggak tahu nama Muhammad, nggak mungkin saya dulu bekas Konghucu gitu. Tapi ya saya dulu dari seberang sana gitu. Saya bertobat tahun 2011 saudara terkasih, dan saya lahir di Jakarta, tepatnya di kota Jakarta Barat di Selipi. Saya lahir di Selipi, ya saya kelahiran tahun 81 dan saya bertobat di tahun 2011 ketika saya sedang ada di daerah kota Kupang, NTT. Jadi saya bertobatnya itu di kota Kupang. Katakan saya waktu itu kenapa saya bisa datang ke Kupang, karena pada waktu itu saya menjadi seorang chef begitu. Saya ini gini-gini chef Bu. Jadi chef penginjil gitu. Sekarang kita jadi chef penginjil gitu ya, chef ya penginjil gitu. Saya waktu itu bekerja di salah satu hotel bintang 5 di kota Kupang gitu, dan saya menjadi cook di sana, dan puji Tuhan disitulah jamahan Tuhan mulai datang menghampiri saya, karena saudara terkasih, inilah cara Tuhan ya untuk memilih salah satu muridnya gitu. Karena Tuhan tuh luar biasanya, Tuhan Yesus itu Tuhan tuh dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan Tuhan tuh nggak perlu kita untuk bersaksi, nggak perlu, tapi Tuhan ibaratnya datang untuk memilih kita sebagai muridnya gitu. Makanya itulah luar biasanya Tuhan Yesus pada kita semua. Makanya setiap kita orang yang percaya, yang sudah kita diberikan mahkota keselamatan, itu kita harus menjaganya sampai akhir hayat kita gitu. Jadi saya jujur saja Bu Eli, saya menjadi murid Tuhan Yesus itu nggak ada yang menginjili saya, tidak ada orang yang datang menginjili saya gitu, nggak ada. Tetapi justru nggak ada. Ketarikannya gimana gitu? Jadi dulu kan saya pernah waktu SMP nih, saudara terkasih, waktu SMP nih Bu, saya kan siswa yang paling pintar begitu. Karena saya waktu SD itu, saya tuh selalu ranking 1, 2, atau 3 itu SD. Ketika saya masuk SMP, saya itu di SMP saya itu, waktu itu kan saya SMP di daerah Tasikmalaya. Karena ketika saya kan lahir besar di keluarga yang broken.
Jadi ketika saya kelas 1 SD, ayah dan mama saya pisah gitu. Jadi disitulah kehancuran, ya ibaratnya rumah tangga orang tua saya itu terjadi karena ada pelakor. Kalau kata bahasa sekarang, kalau dulu mah nggak ada jalan pelakor dulu mah. Tapi justru disitulah proses Tuhan ibaratnya dalam memproses saya gitu untuk menjadi muridnya. Iya. Nah, ketika saya, karena kan kakek saya itu dulu tuh seorang pensiunan AURI, jadi nenek saya itu mendapatkan satu rumah pensiunan di daerah Tasikmalaya. Mungkin kalau ada orang yang Tasikmalaya tahu lah, ada komplek AURI di daerah Tasikmalaya di Cihideng gitu. Dan itu akhirnya saya diambil oleh nenek saya untuk dirawat gitu oleh nenek saya. Dan saya dibesarkan di tangan nenek saya. Jadi saya tuh bahasa Betawi Jakarta oke, bahasa Sunda oke, hayu, bahasa Jawa monggo gitu, bahasa Kupang hayu gitu. Cuman luar biasa. Bahasa hewan aja saya belum bisa, kalau bahasa lo ya insya Allah. Jadi ketika SMP tuh Bu, saya tuh termasuk siswa yang paling pintar. Kenapa saya bilang saya pintar? Karena saya pas SMP itu saya tuh ranking 48 dari siswa 48. Itu luar biasanya saya pada waktu itu. Jadi karena kebengalan saya pada waktu itu, pada SMP, akhirnya nenek saya memasukkan saya ke sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya di daerah Pamijahan. Jadi saya akhirnya hidup di pondok pesantren. Nah, ketika saya di pondok pesantren situ, saya belajar ilmu agama, saya belajar ya kitab-kitab kuning lah, seperti Jurumiyah, Tijak, Sapina, sampai ya Rotun Nasihin, Riyadhus Shalihin, kita belajar situ. Dan ketika saya menjalankan tirakat, karena kan di pesantren itu ada tirakat. Ya, kan tirakat, saya itu menjalankan tirakat 3 hari 3 malam. Jadi kita cuman boleh berpuasa, lalu beribadah, sholat 5 waktu, zikir 5 waktu, zikir, dan kita tidak boleh kontak-kontakan dengan ya teman-teman kita. Jadi ketika malam terakhirnya, saya diberikan mimpi. Saya mimpi ketika itu saya kayak mau sholat zuhur pada waktu itu. Mau sholat zuhur, tiba-tiba ketika di dalam mimpi itu ketika saya berjalan dalam mau ke masjid, saya melihat ada 3 sosok, 3 orang keluar dari masjid. Nah, 3 orang ini badannya itu mungkin di antara 3 meteran ya, 3 meteran, karena tinggi sekali gitu. Nah, yang tengah-tengah ini mukanya nggak kelihatan karena ditutupi oleh cahaya. Gitu. Nah, ketika saya pas-pasan, saya beri salam gitu, Assalamualaikum, mau nanya itu yang tengah kok wajahnya bersinar, saya bilang begitu. Oh, ya itu memang beliau adalah orang yang luar biasa. Gitu. Terus saya bilang, emang yang tengah itu siapa namanya? Saya pikir waktu itu, saya pikir waktu itu ya nabi saya pikir ya gitu. Ternyata yang sebelah kanan itu bilang, oh itu Isa Al-Masih. Saya langsung diem, terus saya cium tangan ketiga orang itu, masuk ke yang tengah itu, langsung yang tengah yang katanya yang namanya Isa Al-Masih itu memegang kepala saya, lalu jalan nggak berbicara sepatah apapun, itu jalan keluar. Saya masuk ke dalam masjid sholat, dan ketika itu bangun. Ketika saya bangun dari mimpi saya tanya sama kiai saya, kan kalau orang Sunda tuh manggil kiai itu ada macam-macam ya, ada ajengan. Nah, kalau saya panggilnya mama ajengan. Gitu. Iya. Saya bilang, mama, saya bangun mimpi gini, bagaimana tuh? Kiai saya cuma diam. Nggak lama kiai saya bilang, oh nanti kamu umur 30 tahun, kamu bakal berubah. Dan kamu perubahan itu kamu nggak bakal sadar, dan kamu nggak bakal nyangka bahwasanya perubahan itu bakal terjadi dalam diri kamu. Jadi pas umur kamu 30 tahun, nah saya pada waktu itu pemikirannya, karena saya hidup di pesantren, pemikirannya saya tuh saya bakal jadi dai, mungkinnya dai kondang gitu, atau ustadz besar gitu, untuk penceramah gitu. Itu pikiran saya pada waktu itu. Akhirnya udahlah, saya sudah lulus dari pesantren, dan saya akhirnya sekolah terus sampai saya sekolah masak, dan puji Tuhan saya jadi koki pada waktu itu. Pertama saya kerja di Surabaya. Di Surabaya saya ketemu manajer kelas hotel berbintang, langsung diajak saya ke Kupang. Ketika di Kupang, nah itu udah lama loh, prosesnya udah lama sekali, dan saya juga udah lupa gitu dengan mimpi itu. Dan ketika saya di Kupang, saya dapat mimpi lagi gitu. Saya dapat mimpi lagi, saya ada di dalam kamar putih semuanya. Ketika saya sedang mengamati ruangan itu, tiba-tiba ada suara. Suara ini berkata, kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen benar, kalau pengen selamat,
kamu ikut aku, kata gitu. Suaranya begitu. Langsung saya bangun tuh, kaget itu. Pas itu kaget, saya akhirnya udahlah, mimpi bunga tidur, saya bilang gitu. Akhirnya udah. Nah, ketika lanjut berapa minggu lagi, saya iseng-iseng nih Bu. Nah, dulu kan HP saya kan masih Nokia nih, belum ada HP Android dulu mah. Yang jadul lagi ya? Yang jadul. Ibaratnya bunyinya bikin jin-jin pada kabur. Bisa nimpuk itu tuh, nimpuk anjing dulu tuh. Nah, dulu kan HP saya tuh masih udah poliponik tapi ada radionya. Nah, saya iseng-iseng tuh nyalain radio pas habis sholat subuh. Pas saya punya radio di Kupang tuh, yang saya ingat dulu itu radio Kaisaria di Kupang. Ada radio Kaisaria. Saya iseng-iseng denger aja tuh, denger lagu-lagu rohani. Gak lama ada kayak model khotbah begitu. Sama. Lalu si pendetanya ini bilang, dia buka ayat, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saya langsung ingat tuh sama mimpi, kok sama ya sama omongan yang di mimpi saya. Akhirnya udah saya tanya teman saya yang orang Kristen, itu Mas mau dapat ini, maksudnya itu Tuhan Yesus datang ke Mas, katanya gitu. Yang bener aja loh, gini-gini gitu. Iya, coba aja. Kalau misalkan Mas gak percaya, Mas beli aja Alkitab. Wah, akhirnya kan saya beli tuh Alkitab. Saya sengaja beli Alkitab. Ini terkasih, Bu, saya ketika baca Alkitab tuh pertama kali saya membaca Alkitab, kepala saya langsung pening. Keringat saya keringat dingin tuh keluar semua. Gemeteran badan saya. Saya bilang, saya tutup lagi nih, saya nggak bisa dibaca Alkitab. Langsung kepala saya tuh pusing, kayak jin-jin yang ada di diri saya tuh nolak, kepanasan gitu. Akhirnya saya telepon lagi teman saya tuh yang orang Kristen. Saya bilang, bro, ini mau baca Alkitab tapi nggak bisa, gimana? Mas doa dulu. Doa dulu kalau baca Alkitab tuh berdoa dulu sama Tuhan supaya Tuhan tuh kasih petunjuk gitu. Udah, saya doa aja, doa saya dulu gitu. Dan kebetulan ketika saya doa, ketika saya membaca Alkitab, setelah saya baca kitab, di antara kitab yang pernah saya baca dahulu, kitab Alkitab ini luar biasa, gitu. Luar biasanya dari Kejadian sampai semuanya itu kita belajarnya tuh enak begitu, karena nyambung. Berurutan ya dari contoh dari Kejadian sampai Bilangan, Ulangan gitu, tuh runtut gitu. Jadi kita belajarnya itu luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan saya membaca kitab yang agama saya lama itu, ketika saya membaca kitab, misalkan saya membaca kitab tentang Musa, sejarah Musa nih, kita lagi baca enak-enak lagi tentang Musa nih, pas Musa mau belah laut nih, udah ngaclok lagi ke Abraham, kisah Ibrahim, pokoknya ngaclok begitu. Dia bilang, akhirnya di situ saya dulu besar, saya mulai di situ menggali lagi. Saya menggali lagi tentang Al-Quran dan saya mengingat lagi tentang Al-Quran. Lalu saya teringat dengan tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, dikatakan bahwasanya pada bulan Ramadan ya Allah menurunkan Al-Quran yang fungsinya itu sebagai furqan, sebagai petunjuk, kedua sebagai bainat, penjelas daripada petunjuk itu, ketiga sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi tujuan Allah ibaratnya menurunkan Al-Quran itu fungsinya cuma 3. Pertama sebagai furqan, ya sebagai hudan, dan sebagai sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda gitu, al-huda. Jadi di situ saya mulai berpikir, ternyata Al-Quran itu kitab yang fungsinya itu sebagai petunjuk. Lalu ketika saya membaca surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya harap ini bukan penistaan agama ya. Kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedap soalnya nih. Padahal ada di situ tertulis ya. Iya, saya takutnya ntar nih nama Muhammad tapi Kristen, penistaan agama, repot lagi saya urusannya. Ya, jadi ketika saya membaca lagi zalikal kitabul, yang artinya sesungguhnya kitab ini dalam kurung Al-Quran tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Lalu ketika saya mengkaji lagi bahasa aslinya, bahasa Arabnya, zalikal kitabu, bahasanya itu ada kitabu. Harusnya tuh artinya tuh bukan kitab ini, tetapi kitab itu. Ada jadi kitabu. Ingat lagu saya tuh, saya bikin lagu tuh. Zalika biyana loha.
Wah, luar biasa. Nazala kitabi bihaqi. Haleluya. Nah, nanti dapatkan CD-nya deh, gratis. Toko-toko besi. Emang masih main CD Bu sekarang, Bu? Lanjut Bang Ferdi. Iya. Ya. Jadi zalikal kitabu, lalu kitab itu adalah tidak ada keraguan, berarti Al-Quran ini berbicara tentang kitab itu, berarti kitab selain daripada Al-Quran, yaitu adalah kitab Taurat dan Injil. Lalu saya menemukan lagi dalam Quran surat Al-Hadid dikatakan huwal awalu wal akhiru, dia yang awal dan yang akhir. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Al-Quran kok bahasanya itu pakai dia? Lalu saya kaji lagi semuanya dalam Al-Quran tuh, paling banyak Allah tuh bilang ada kalimat dia, kami, dan nya. Gitu. Saya tidak pernah menemukan dalam satu Al-Quran itu berkata bahwasanya aku. Karena yang saya tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Harusnya kalau misalkan ucapan Allah ya berkata seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah jalan kebenaran hidup, akulah terang dunia, akulah garam. Wah, aku semua gitu. Karena memang dialah otoritas Tuhan yang sesungguhnya. Nah, balik lagi kepada kesaksian saya bahwasanya kenapa kok Al-Quran selalu bahasanya itu tidak pernah tegas begitu Allahnya itu. Seolah Allah itu nggak pede begitu menyebut bahwasanya inilah hukum aku, hukum Allah begitu. Makanya seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Harusnya kan kalau misalkan Allah yang berfirman, ya bahasanya ya dengan menyebut namaku, jangan menyebut nama Allah dong. Lalu Malik Yaumiddin yang menguasai pembalasan, siapa yang menguasai pembalasan? Nah, ketika saya di situ mulai dijamal oleh Tuhan Yesus, saya ini kadang-kadang lucu gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan lurus. Nah, ini dia ini. Ini kan Al-Quran ini bahasa Allah. Masakah Allah minta ditunjuki jalan yang lurus? Kan nggak mungkin. Ya, saya di situ mulai belajar dan menggali dan banyak bertemu saya melihat-lihat. Dulu belum ada YouTube kayak modal, ada cuman kan nggak secanggih sekarang YouTube sekarang ya. Dulu kan YouTube-nya masih YouTube kita lihat di warnet dulu mah. Kita lihat di warnet ini. Ini ngalamin lah Bu, orang saya udah tua. Jadi kayaknya iseng-iseng tuh ke warnet tuh mencari ya bertemu dengan kesaksian Pak Sukoni, kesaksian ya almarhum Babe. Dulu Pak Haris Tatong dia nggak main online. Kalau yang saya ingat kan ketika itu kan Pak ya Babe gitu. Terus saya baca lagi yang namanya Al-Masih ya, bahasanya Putra Maryam ini diciptakan dari kalimatullah. Ya contohnya begini, ketika Allah menjelaskan dalam surat Maryam dikatakan bahwasanya Isa diciptakan dari kalimatullah, dari firman, dari ucapan. Nah, yang saya kaji pada waktu itu bahwasanya Allah dengan suaranya ini pasti satu, nggak mungkin pisah. Ya contoh saya dengan suara saya bersatu, ya seperti ibu juga, ibu dengan suara ibu ya bersatu. Ya ketika kalau misalkan kita pengen kenal ibu, ya kita kenal dengan suaranya dulu. Ya anak ibu bisa mengenal ibu kalau misalkan ibu nggak terhalangi oleh tembok, pasti anak ibu kenal dengan ibu dari suaranya. Ya contoh misalkan ibu pulang dari pelayanan, ya salam, karena anaknya tahu, wah suara ibu nih, gitu. Kenal sama ibu dari apa? Dari suaranya. Nah berarti kegenapan daripada akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau melalui aku. Ya gimana kita mau bisa datang ke Bapa kalau kita nggak dekat, nggak kenal dengan suaranya. Makanya kita dengan Allah itu satu. Tetapi kadang-kadang begini, pernah saya kemarin itu ditanya Pak Muhammad, masuk Kristen itu dulu belum Pak Muhammad. Saya di mana-mana pelayanan manggil saya Pak Muhammad. Saya bingung itu karena agama lagi. Saya dulu pada waktu itu diomong. Namanya ini sih ya, nama yang luar biasa nih. Panggil Bang Mamat bisa, Bang Ferdi bisa, mantap deh. Makanya nama saya itu multifungsi Bu. Iya. Kayak kemarin saya ngurus mau vaksin gitu. Ini satu kantor kelurahan nanya, satu orang kantor kelurahan nanya, Bapak namanya Muhammad, ya? Oh Kristen? Lah saya bilang, emang nggak boleh nama Muhammad Kristen? Enggak sih, aneh aja. Aneh aja katanya gitu. Iya. Jadi dari situ saya mulai menggali lagi ya.
maksudnya dalam Al-Quran itu siapa sih Isa sebenarnya. Akhirnya saya menemukan bahwasanya memang Isa itu adalah hakim yang adil. Isa itu adalah jalan yang lurus. Yang seperti kita sering mendengar ya, dalam surat Az-Zukhruf, Quran surat 43 ayat 61 dikatakan bahwasanya sungguh Isa itu akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Lalu Isa berkata, inilah jalan yang lurus, ikutlah aku. Gitu. Ya memang kita sebagai orang muslim kan dikatakan dalam surat Al-Baqarah tadi dikatakan bahwasanya zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Nah karena saya orang Islam yang bertakwa, ya saya harus ikut pada Al-Quran. Gitu. Al-Quran berkata, Tuhan Yesus Isa Al-Masih berkata bahwasanya inilah yang lurus, ikutlah. Ya saya harus ikut dong karena memang doa saya sepanjang saya sholat 5 waktu ya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan lurus. Nah sekarang saya dapat yang jalan lurus dalam Isa Al-Masih ya saya ikut gitu. Makanya ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah bahwasanya sesungguhnya sitruh Allah, baptisan Allah itu lebih bagus daripada baptisan lain. Dalam Al-Quran juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dikatakan bahwasanya tentang sibgo. Sibgo itu ditenggelamkan, dipermandikan. Permandikan itu berbicara tentang baptisan. Ternyata Al-Quran juga berbicara tentang baptisan. Nah, ketika saya membaca ayat ini, disitulah saya mulai memutuskan saya untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi banyak membaca Al-Quran ya, terus banyak belajar, akhirnya menemukan bahwa ini loh yang jalan yang lurus ini gitu ya. Lebih banyak sekali belajar gitu. Lebih banyak belajar dan kita lebih banyak harus bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Malu bertanya sesat di jalan itu. Benar. Kebanyakan ya hamba-hamba Tuhan udah menjadi hamba Tuhan yang besar. Waduh enggak, terus digosipin terus diblok gitu. Nah, kembali lagi ke saya. Akhirnya saya tuh memutuskan untuk minta dibaptis. Nah, di Kupang, selain saya seorang koki di hotel itu, saya itu seorang guru ngaji privat. Kepolisian di Polda dan di Polres Kupang, gitu. Di Polda NTT dan di Polres Kupang itu guru ngaji privat juga untuk anak-anak mereka. Dan di situ juga saya aktif di dalam bidang keagamaan Islam di sana ya, di Kupang itu. Jadi banyak orang-orang Kristen di sana yang tahu saya. Gitu. Akhirnya saya minta dibaptis di salah satu gereja di Kupang dan gembala itu tahu saya itu siapa. Jadi akhirnya gembala ini bilang gitu, Pak, kalau saya sih bukannya saya nggak mau baptis Bapak, maka saya tahu, cuma ketika takut yang gak enak, apalagi saya kan di sana di Kupang tuh gabung di salah satu komunitas orang-orang Sunda, namanya komunitas Mangle. Nah, ketua Mangle itu ibaratnya orang pengusaha terbesar lah, pengusaha kaya di kota Kupang dan hampir semua hamba-hamba pendeta. Jadi tepatnya tepatnya tahun berapa tuh Pak Bapak dibaptis di sana? Saya baptis itu tanggal 26 Februari tahun 2011. 2011 ya. Nah, jadi akhirnya si gembala ini merekomendasikan saya untuk pergi ke daerah kabupaten di daerah Timur Tengah Utara gitu. Dari Kupang itu perjalanan 4 jam. Jadi saya direkomendasikan untuk baptis di salah satu gereja GBI di kota Kupang. Di kota Timur Tengah Utara, di kota Menangu pada waktu itu. Ketika saya mau baptis, sebelum gembala ini baptis saya, dia meneguhkan saya gitu. Selama 3 hari saya diteguhkan oleh beliau dan beliau ngomong begini, Mas ini orang terakhir yang saya akan layani. Si gembala itu bilang. Lalu ketika saya hari Minggunya itu, ya pas tanggal 26, saya dibaptis. Dan ketika saya dibaptis, di situ saya langsung merasakan seperti saya, gimana ya, kayak beban hidup tuh kayak nggak ada begitu, kayak maksudnya terangkat gitu ya, terangkat plong gitu ya, ngeplong begitu, kayak badannya kayak enteng gitu, kayak jiwa nih, hati nih kayak tenang gitu. Dia bilang, Tuhan Yesus menembus dosa-dosa saya. Nah, ketika saya mau pulang hari Rabu, ya, saya mau pulang lagi ke Kupang untuk saya kerja lagi. Tiba-tiba saya dapat kabar ibu gembalanya ini meninggal.
Jadi saya ingat ternyata omongan itu kembali bahwasanya saya adalah orang yang terakhir di layak. Ketika saya dibaptis oleh beliau, 3 harinya ya beliau meninggal. Akhirnya saya menunda kepulangan saya ke Kupang. Saya ikut malam penghiburan pertama, ketiga sampai pengukuran saya ikut semuanya, dan setelah itu baru saya kembali ke kota Kupang. Nah, yang luar biasa sekali ketika saya sampai di Kupang, saya langsung kaget. Ternyata tanggal 26 Februari itu, 2011 itu saya sudah genap umur 30 tahun karena saya lahir tanggal 10 Februari. Gitu. Itu wah ternyata kayak saya, oh ini maksudnya kayak saya ini perubahan yang besar dalam diri saya itu ini ternyata. Langsung kaget. Dan memang saya tuh lahir tanggal 10 Februari. Nah, saya baru ulang tahun. Terus tanggal 26 tuh pas ya, maksudnya saya udah umur genap 30 tahun. Maksudnya memang luar biasa rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, justru di sini kita saya di situ merenungi bahwasanya kita selain kita memberitakan tentang Injil, kita juga mendoakan mereka. Karena saya percaya dan yakin saya bisa diselamatkan, saya bisa dipilih Tuhan Yesus karena ada orang Kristen yang mendoakan saya. Karena apa? Karena saya tidak ada orang yang menginjili saya, nggak ada. Nggak ada satu orang pun yang menginjili saya datang gitu penginjil kok, Mas gini enggak. Tetapi langsung Tuhan yang bekerja, berarti di situ ada doa dari orang Kristen yang mendoakan saya untuk saya diselamatkan. Begitu, Bu. Memang kita anak-anak Tuhan selalu berdoa untuk mereka-mereka ya Pak, ya termasuk Bapak ya. Puji Tuhan dipilih, diselamatkan. Memang doa-doa kita seperti itu ya. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi mereka-mereka yang di pelosok-pelosok ya. Nah terus posisi waktu itu kan keluarga masih agama yang dulu ya. Waktu mendengar Bapak terima Yesus, bertobat, itu gimana keluarga orang tua? Kalau keluarga sih nggak heboh ya, nggak heboh menolak saya, enggak. Yang heboh itu teman-teman perjuangan saya di pesantren, itu yang heboh. Sampai mereka kaget ya? Sampai mereka bilang begini. Makanya saya nggak setuju kalau misalkan ada dari seberang bilang begini, masuk Kristen itu enak, pasti dikasih fasilitas gini-gini. Saya tegaskan bahwasanya saya sampai sekarang, Tuhan Yesus, apa sih yang saya punya? Secara duniawi ya, apa sih yang punya? Saya aja jujur aja, saya aja sampai sekarang aja masih ngontrak loh, cuma masih ngontrak. Gitu. Pokoknya biar bokeh kita punya sorge yang penting ya. Iya, maksudnya kita ikut Yesus tuh bukan mencari kesenangan, bukan mencari ginian, bukan, tetapi cari keselamatan, itu yang terpenting. Iya, betul. Ente mati nanti mau masuk neraka atau mau surga gitu. Ya kita ibaratnya jangankan ya, saya kan dulu ngebayanginnya, apalagi waktu dulu ibu ya, mungkin ibu tahu mungkinnya ada komik-komik tentang neraka tuh, ada yang disetrika, ditusuk, ya maaf kemaluannya ya kan. Itu saya ngebayangin itu dulu. Besi panas gitu ya. Ya itu kan dulu kan ada komiknya tuh. Dulu waktu saya kecil tuh ada komiknya itu. Iya, saya ingat mulut juga disodok. Mulut gitu dibakar pakai timah panas, begitu disiram pakai timah panas. Saya ngebayangin itu aja konsep saya. Memang konsep siksa neraka versi mereka tuh memang seperti itu. Itu yang saya bayangkan. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya kan seorang koki dan koki itu pasti berhubungan dengan kompor ya. Saya berhadapan dengan kompor aja udah merasakan panas yang luar biasa. Itu padahal ada jaraknya. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke dalam api tersebut gitu. Makanya kan di dalam riwayat kan dikatakan bahwasanya panasnya neraka itu 1000 kali lipat dari panasnya di dunia. Saya nggak bisa ngebayangin gitu. Panasnya kompor aja udah begini. Apalagi panas neraka. Itu konsep yang maksudnya neraka ya, apalagi ketika saya membayangkan tuh buku-buku komik yang neraka tuh, saya udah ngeri banget tuh. Makanya nggak enak. Nah, ketika saya penginjilan juga luar biasa loh. Ketika penginjilan, saya juga pernah dialami dianiaya, Gitu. Dan saya juga pernah mengalami apa yang Bapak Muhammad Kaci alami. Perbedaannya Bapak Muhammad Kaci ibaratnya kelas nasional, kalau saya dulu kelas lokal doang gitu. Saya pernah di penjara 3 hari dengan kasus katanya kristenisasi. Gitu. Ada risiko ya ketika kita terima Yesus, pasti ya dibuang keluarga, digebukin, dikucilkan, bahkan kita nggak dapat bagian warisan ya, istilahnya begitu. Ini kenang-kenangan saya, Bu. Gigi saya. Wah, itu warisan yang terindah itu. Iya, warisan itu atau penginjilan itu gara-gara satu keluarga baptis itu.
Tapi keluarga baptis, saya pulangnya sama tim 5 orang dengan tim, pulangnya digebukin satu kampung gitu. Satu kampung ini gigi tanggal, ini tulang saya patah, ini yang shoulder begini patah. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan sehingga sekarang ya saya masih bisa hidup dalam Yesus. Gitu. Makanya hidup dengan Tuhan Yesus itu nggak enak. Kita harus sangkal diri, pikul salib. Iya, betul. Jadi kalau misalkan, wah itu kok contohnya yang jadi yang pindah ke Kristen kok punya mobil, itu berkat mereka. Gitu. Mereka juga saya yakin nggak cari dunia. Justru yang saya pernah ketika saya sudah mulai pelayanan penginjilan, saya pernah ditawarin oleh salah satu kepala daripada pegadaian di Kota Kupang. Dia sampai bilang begini, dia bilang, Pak Muhammad, saya kasih rumah, mobil, dan Pak Muhammad jadi kepala cabang di pegadaian saya. Yang penting Pak Muhammad tinggalkan Kristen. Saya pernah ditawarin begitu, benar. Maksudnya ini kesaksian saya, maksudnya dikasih rumah, ya rumahnya nggak gede sih, rumahnya rumah kayak model ya ukuran tipe 2,6 lah, enggak RSS enggak. Ya lumayan lah buat manusia mah gitu. Kasih fasilitas mobil, katanya di kapal cabang di daerahnya ada desa begitu. Yang penting saya meninggalkan Kristen. Saya bilang, maaf Pak, jangan kalaupun Bapak ibaratnya kasih saya duit bukan aja di depan. Saya bilang saya bisa kerja dalam 1 tahun bisa dapetin sekian. Ya maksudnya saya gaji, ya mungkin ibu tahu lah gaji chef berapa lagi, apalagi gaji chef di hotel berbintang. Nah ketika itu konsekuensi yang saya dapatkan ketika saya menjadi murid Yesus, saya nggak diperpanjang kontrak oleh pihak hotel. Tapi saya nggak takut. Selama saya ikut Tuhan Yesus sampai sekarang sih saya nggak pernah ngerasa khawatir sampai sekarang. Amin. Walaupun istri saya juga kesaksian saya yang luar biasa juga sebenarnya. Saya menikah dengan istri saya ini, saya tidak pernah menginjili dia. Nah, kita memang waktu itu nikah secara siri ya pada waktu itu ya. Saya nggak pernah menginjili dia, dan saya nggak pernah bahas-bahas tentang agama karena memang saya orangnya, saya cuma apa yang saya lakukan pada saya hanya melakukan setiap malam saya pegang kepalanya, saya doakan, Tuhan tolong jamah istri saya, tolong bawa dia kepada Tuhan. Tolong jamah. Itu saya lakukan. 2 tahun saya lakukan itu. Puji Tuhan, ketika waktu itu saya lagi diem nih. Ya main HP gitu. Terus saya bilang begini, Abi, Mama mau ke gereja. Terus saya kaget. Kaget. Saya langsung bilang begini, aduh, lu lagi kesambet atau gimana? salah sarapan ya. Padahal kan saya nggak ada kepikiran kayak begitu. Kamu pengen gereja. Akhirnya udah, saya waktu itu kan cari gereja, nah saya akhirnya bawa ibadah saya itu pertama kali di gereja GBI Fatmawati pada waktu itu. Oh iya. GBI Fatmawati. Akhirnya saya bawa ya itu kan saya merasakan kayak seperti dijamah oleh Tuhan. Dia pokoknya dari setelah ibadah tuh dia diem aja. Saya tegur-tegur ini nggak jawab. Saya bilang, kenapa? Nah, gimana? Oh, ikut Yesus nih, kayak gitu. Enggak gitu. Ini kan gitu, kalau perempuan tuh gitu, enggaknya tuh penuh dengan misteri ilahi, gitu, enggaknya perempuan itu. Akhirnya ya, begitu Tuhan, bulan Januari, dia langsung menyerahkan diri. Puji Tuhan, haleluya. Tanpa ada yang orang benar, besar kuasanya. Ya, orang benar dan yang jelas janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, maka sisi rumah juga akan diselamatkan. Amin, iya. Keluarga, jadi orang tua, Bapak Ibu masih ada? Kalau Bapak yang udah almarhum, tinggal Ibu aja. Kalau Ibu sih, Ibu, ya. Sampai sekarang ya udah, ibaratnya kalau Ibu sih orangnya gimana ya, yang penting lu hidup baik, ya udah jalanin, gitu aja sih. Maksudnya simple. Justru yang
kebakaran jenggot itu justru teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu yang kalau keluarga saya sih palingan cuma kakak saya yang nomor 2 aja sih yang sampai sekarang dia nggak mau ketemu sama saya, dia jijik sama saya gitu. Gitu. Kakak saya nomor 2 aja. Tapi ya saya sih bodo amat, yang penting saya udah dapat keselamatan, ya bodo amat saya mah intinya gitu. Iya, harus komitmen ya. Iya, yang penting kita tidak membenci dia, itu kuncinya. Karena kan Tuhan juga melarang, Tuhan hanya mengajarkan kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Gitu. Itu yang selalu saya tanamkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Tuhan, makanya saya sih ya yang kenal saya ya tahu lah, maksudnya kehidupan saya ini rumah apa ekonomi saya itu bagaimana tuh tahu lah. Kontrakan saya yang kenal saya juga tahu ya seperti ini ya tahu kontrakan saya kemana. Ya itulah, makanya saya heran kok kenapa mereka bisa bilang kalau masuk ke situ pasti dibayar, enak, dikasih duit, gini. Wah, memang pemikiran mereka tuh kerdil, makanya saya bersyukur lah lepas dari kekerdilan itu gitu Bu. Ya, puji Tuhan ya. Ya rasanya sekarang udah ya di dalam Tuhan tuh luar biasa ya Pak ya, sangat sekali merasakan damai sejahtera pastinya ada yang Bapak rasakan ya. Ada juga intinya punya saya rasa yang mengampuni. Selalu saya rasakan sampai sekarang itu adalah saya tidak pernah khawatir. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi apapun tantangan saya tuh kayaknya Tuhan tuh pasti dapat kali saya. Pernah saya dalam posisi yang sangat terjepit ya kayak kesaksian kemarin saya. Ketika istri saya melahirkan, itu saya jujur aja, saya waktu itu lagi dalam keadaan secara duniawi, lagi keadaan nganggur, nggak ada pekerjaan. Maksudnya terus nggak lama saya dapat pekerjaan dan saya baru kerja selama 3 minggu. Nah, baru 3 minggu saya kerja, istri saya melahirkan. Saya belum punya apa-apa, maksudnya belum ada persiapan apapun buat bayi saya. Gitu. Nah pada waktu itu memang saya pesan online ya, lewat Allshop gitu, lewat online. Dan ketika istri saya masuk ke bidan, itu langsung ditahan karena ini dikit lagi melahirkan. Wah sini dalam hati Tuhan, saya nggak pegang terapi. Tapi saya percaya Tuhan itu gak bakal mempermalukan saya. Tuhan gak bakal mempermalukan murid-muridnya. Tuhan pasti gak bakal ninggalin saya. Udah saya masih pasrah aja lah, pasrah tapi sambil berharap gitu. Aduh aja harap cemas gitu. Nah ketika istri saya sudah mau melahirkan nih, tiba-tiba kurir nelpon, kurir online shop ini. Pak, ini saya mau nganter paket apa? Ini kayaknya baju-baju bayi. Saya bilang, puji Tuhan baju-baju udah datang. Ya saya waktu itu kan gaji saya kan mingguan. Jadi pas saya kan terima gaji itu tiap hari Sabtu. Gitu. Nah istri saya masuk ke bidan itu melahirkan tuh hari Minggu. Nah, saya masih ada uang gaji tuh. Saya bayar lah tuh semuanya ya, bajunya, popoknya kayak semuanya sama kasusnya semua saya bayar. Habis tinggal 50.000. Terus saya tanya, ini kalau melahirkan berapa? Kalau normal tuh kita tuh 3 juta itu normal. Ya, ini tinggal 50.000, uang bidan 3 juta. Udahlah, Pak. Ya udah, akhirnya nggak lama tuh istri masuk ke ruang bersalin dan luar biasa istri saya tuh ibaratnya baru melahirkan anak pertama, tetapi prosesnya tuh cuma 30 menit. 30 menit tuh keluar normal gitu. Saya bilang untung nggak operasi puluhan juta. Saya bilang gitu, nggak operasi, tapi itu udah Tuhan luar biasa. Padahal itu melahirkan anak pertama tapi lancar gitu. Nah, iya. Akhirnya malamnya itu saya bilang, Pak, mohon maaf, sore itu batas lunasan biaya persalinan. Berapa totalnya? Ya 3 juta. 3 juta saya bilang, oh ya, tapi saya nggak mau doa. Bagaimana? Saya waktu itu pemikiran saya itu saya nggak tahu gimana ini. Nah besoknya itu udah mau keluar itu saya masih belum dapat uang 3 juta. Saya bilang, mana? Nggak lama bos saya telepon, gue denger bini lu lahiran. Iya Pak. Oh tuh udah gue transfer
juta gitu, buat biaya lahiran. Oh, saya bilang, memang luar biasa Tuhan kita tuh nolong kita Tuhan tepat pada waktu. Iya, amin, amin. Langsung nangis Bu, langsung Tuhan luar biasa. Yang penting kita jangan pernah berhenti untuk berharap kepadanya. Terus yakin dan percaya. Karena janji Tuhan tuh ya dan amin. Itu saya nangis ya, langsung cium saya langsung cium anak saya bilang, Tuhan terima kasih. Ya itulah. Intinya selama kita setia sama Tuhan Yesus ya kita akan dipermalukan, itu aja. Amin. Ya, kegiatannya sekarang apa Pak? Selain penginjilan ke daerah-daerah, mungkin ada yang lain? Ya, kalau kegiatan saya masih seorang koki juga, di daerah Jakarta. Tapi maksudnya itu masih dikelola sama ya boleh dibilang saudara seiman saya. Ya kita ada buka kayak model warung kecil-kecilan lah, Chinese food, Chinese gitu. Yang penting Chinese ini non halal, halal, karena kita di Jakarta ini kalau halal semuanya label halal gitu. Lama-lama yang saya bingung tuh kalau misalkan telur dibikin label halal tuh saya bingung gitu. Mungkin itu pernah. Iya, kalau misalkan coba ya Ibu Eli bayangkan kalau misalkan telur dikasih label halal, yang harus dilakukan peternakan adalah menikahkan secara sah ini ayam-ayamnya gitu. Kalau misalkan ayam dikasih secara sah, ini telurnya jadi telur haram begitu. Haleluya. Jadi kegiatan saya selain pelayanan dalam Tuhan ya, saya seorang koki juga masih tetap. Ya, mantap. Tetap semangat ya Pak melayani pekerjaan Tuhan ya, karena selalu. Ya, banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ya, tugas Bapak, tugas kita semua di sini untuk memberitakan kabar baik ya Pak. Amin. Ya, doa dan harapan kami Bapak terus diurapi Tuhan, dipakai luar biasa ya. Amin. Dan kita percaya setiap apa yang kita butuhkan kalau kita tetap di dalam koridornya Tuhan, pasti Tuhan akan cukupkan ya. Amin. Tuhan cukupkan, itu luar biasa dan tepat pada waktunya. Baik Pak Ferdiansa, saya berterima kasih banyak, kami semua sungguh diberkati. Amin. Dan tetap semangat Pak, maju terus di dalam Tuhan ya. Amin. Supaya terus Tuhan bukakan pintu berkat-berkat ya. Berkat itu banyak sekali ya, tidak hanya dengan materi tetapi hikmat terutama yang Tuhan berikan kepada Bapak, kekuatan, kesehatan, dan terutama banyak jiwa datang kepada Tuhan lewat pelayanan Bapak. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Ferdiansah ya, yang punya semangat luar biasa, yang dia tidak menyangka dan tidak pernah terpikir kalau dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Meskipun aniaya dia alami ya, maklum dari suatu pesantren ya, dan komunitas yang di kiri kanan ya, mereka yang percaya kepada keyakinan selain kepada Yesus itu selalu diperhadapkan. Apalagi Bang Ferdiansah ini melayani di daerah-daerah, tentunya juga banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi. Untuk itu saudara, saya menghimbau bagi kita semua yang melihat tayangan ini ya, saudara sangat diberkati Tuhan, bantu lewat doa terutama supaya Injil terus diberitakan dan banyak jiwa diselamatkan, karena dunia ini perlu juru selamat ya. Amin. Sebab itu kita yang sudah ditugaskan untuk menjadi laskar-laskar Tuhan, biarlah kita tetap terus melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh semangat di dalam Yesus. Kali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bang Ferdiansah. Tuhan Yesus juga memberkati pelayanannya. Ya. Sampai berjumpa kembali. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Pagi, siang, sore, malam,
Ayo kita deket Tuhan, pagi, siang, sore, malam. Ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati lengket ame Tuhan. Kagak ade ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Bang, kalau ayah ngerenungin kasih Tuhan Yesus ame kita nih bang, aduh hati ayah terharu banget deh bang. Emangnya kenapa po? Aduh dia baik banget sama ayah. Dia udah nyelamatin, udah nebus dosa ayah. Pokoknya banyak lagi deh bang. Wah, kalau ngomongin Yesus sih po, luar biasa po. Bener bang. Sing ada lawan baiknya. Amin bang. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita deket Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati lengket ame Tuhan. Kagak ada ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya, buat orang yang percaya.